Hai teman-teman dan sahabat-sahabat channel Agus L72, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi. Salam sukses, semangat, dan sehat selalu untuk kalian semua. Ya, hari ini begitu cerah dan terlihat sinar matahari full menyinari bonsai-bonsai ataupun halaman yang ada di depan rumah kita. Ya, dan sekaranglah saatnya kita mulai melakukan perawatan-perawatan untuk mempersiapkan bonsai-bonsai ini agar semakin tampil menarik. Ya, sekarang saya akan mengambil sebuah bonsai yang melanjutkan lagi. Kemarin saya melakukan penanganan dan perawatan bonsai yang ada di sebelahnya. Sekarang saya akan mengambil yang satu ini dan kita akan bawa di meja eksekusi. Nah, inilah bahan bonsai yang saya sudah tempatkan di meja eksekusi, dan di sini ada satu insiden ya, dimana kemungkinan tunas yang satu ini ya yang terlihat patah ini kemungkinan disenggol kucing, karena di sini ada kucing yang sedang berkeliaran dan sekarang lagi musim kawin. Jadi kucing-kucing yang berkejaran itu bisa saja menyenggol bahan bonsai ataupun bonsai-bonsai yang ada di rumah kita. Dan karena saya juga tempatkan bonsai-bonsai di bawah, kemungkinan besar untuk disenggol ataupun diinjak oleh binatang itu sangat memungkinkan. Tapi ya namanya kucing liar, ya kita tidak bisa menghalangi. Ya terkadang kita juga ya acuh, karena ya mereka juga makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Jadi ya sudah, kita hanya bisa, mungkin saja kalau bisa ini diperbaiki, kita akan melakukan wiring untuk memperkuat. Ya kalau misalnya tidak bisa ataupun gagal, ya udah kita cari percabangan yang lain. Oke teman-teman, saya langsung saja melakukan perapihan dulu agar nanti kita bisa melihat bonsai ini lebih dekat. Nah teman-teman, saya sudah cukupkan untuk melakukan perapihannya. Ya di sini ada beberapa yang masih saya los ya, seperti yang di belakang ini. Maaf, yang ini, karena ini kita masih butuh untuk pembesaran. Ini masih kurang sekali untuk bagian belakangnya, karena di sana masih terkesan kosong. Jadi diharapkan di sini melebar. Ya, ada satu tunas yang jadi mati ranting seperti yang ini. Ini sebenarnya sudah diarahkan kemari, kemudian ini terjadi mati ranting dan terjadi kekosongan kembali. Dan kemudian yang ini juga begitu. Ya, nah itu kelihatannya. Ini juga seharusnya bisa mengisi di dimensi ini yang melebar di sini. Tetapi ya namanya benda hidup yang bisa saja mati, dan kemudian kita tidak putus asa lah untuk membuatnya semakin lama semakin memberikan kesan yang lebih baik. Karena yang kita sudah konsep dari awal ternyata mengalami kegagalan, bukanlah membuat rintangan untuk menjadikan bonsai ini lebih menarik. Ini juga ya, ini juga ya, ini adalah tahapan dari batang yang pertama ini. Kemudian di sini terjadi mati anak cabang, jadi ya kita sudah bagi dua di sini. Kemudian yang ke arah ke sini, ke belakang sini di back ini mati. Dan ini teman-teman banyak sekali ya terjadi mati ranting. Nah yang ini juga, makanya di sini terjadi kekosongan. Saya harap ada tunas yang tumbuh di sini yang sebenarnya sudah di tahap di sini menjadi dua, kemudian kanan kiri, atau karena ini atas bawah jadi agak ke bawah sedikit, tapi kita buat naik mati. Ya, inilah apa namanya kelemahan-kelemahan di dalam memproses sebuah bonsai pada saat kita lengah. Bukan hanya lengah, karena memang apa namanya kita kurang teliti ya, kurang memperhatikan. Nah, kayak seperti ini, waktu kita melakukan press di sini, kulit kambiumnya itu sampai mengelupas setelah potong, dan terjadi hal seperti ini. Jadi kita berusaha kayu yang ada di dalamnya ini tidak kemasukan air agar tidak busuk. Jadi diharapkan ini menjadi karakter, walaupun ini sebuah kesalahan ya. Jadi jangan menjadikan kesalahan itu seolah-olah kita gagal.
Walaupun secara keseluruhan banyak terjadi insiden-insiden terhadap bahan bonsai ini ya, yang sudah 50% lah kita jalan. Nah, kemudian juga di bagian perakaran juga seperti itu ya, karena kita tidak memiliki bahan yang programan dari perakaran. Jadi ya, hasil-hasil dari apa yang kita buat yang merupakan hasil dadakan karena kita suka sama bonsai, jadi kita buat sebanyak mungkin karena kita minim memiliki bahan. Bahan yang kita miliki yaitu bahan setek dari teman yang kemudian itu kita tancap, dan ada beberapa yang sudah mulai kita lakukan panen dan kemudian kita masukkan di polybag menyendiri, karena dulu kita menanamnya bukan dalam satu-satu polybag. Ada yang satu, tapi ada juga yang satu wadah beberapa bahan bonsai. Ya, ini semua hasil stek, nggak ada yang hasil cangkok. Karena kalaupun mencangkok, ini baru-baru saja saya lakukan dan saya belum panen juga hasil cangkoknya. Ya, nanti di kemudian hari ya kita juga akan cangkok bahan-bahan dari yang dulu kita asal tancap dan sekarang menjadi indukan. Ya, itulah modal kita nanti membuat bonsai-bonsai ya yang memiliki kelas ya. Nah, ini belakangnya teman-teman seperti ini, yang nantinya kita akan lihat lebih dekat ya. Nah, sebelum saya mengambil kamera ini untuk memperlihatkan keseluruhan dari bonsai ini lebih dekat, saya akan menunjukkan kepada kalian. Nah, yang ini ya, yang ini yang menjadi penghalang. Ini adalah batang, alur batang yang menuju ke top mahkota yang terhalang oleh percabangan yang ini. Jadi jalannya batang ini tidak terlihat dan tertutup di sini. Mungkin ini bisa kita akali sedikit dengan memberikan wiring dan kemudian kita coba untuk mengarahkannya sedikit ke arah kiri. Ya, saya kira cukup dulu ya, karena ini sudah sangat keras ya. Saya mencoba untuk mengangkatnya untuk mendapatkan juga akses di sini. Ya, dimensi yang ada di middle ini biar bisa terlihat. Kemudian nanti yang tadinya diharapkan ada tunas di sini yang sudah mengering dan kemudian kita mencoba untuk pressing di sini, diharapkan mudah-mudahan bisa ada yang tumbuh tunas di sini sehingga nanti di sini tidak terlihat kosong. Jadi karena ini saya sedikit angkat dan yang di belakang ini terhambat oleh yang ini ya, kita hanya memberikan akses untuk tampak yang ini saja. Kita pelan-pelan dah ya, pelan-pelan karena ini sudah terlalu keras ya, salah sedikit krek. Kalau krek ini bisa menimbulkan lagi mati ranting. Nah, saya kira ini yang bisa saya upayakan untuk membuatnya terlihat. Oke teman-teman, saya akan memperdekat pengambilan gambarnya agar kalian bisa melihat lebih detail. Baiklah teman-teman, saya akan mengajak kalian memperhatikan lebih dekat dan mungkin kalian bisa melihat lebih detail karena memang ya ini bonsai ada kelemahan-kelemahan yang tadi saya sudah sampaikan. Silahkan kalian simak ya, mungkin saja kita menampilkan apa adanya dan kita berusaha untuk menjadikan bonsai ini senatural mungkin dari apa yang bisa kita buat. Karena memang programannya bukan programan yang seperti kita harapkan ya, tetapi kita akan membuatnya senatural mungkin. Nah, ini teman-teman, dari bawah seperti ini. Kalau kita lihat perakarannya seperti ini, nanti kita masih akan timbun ya. Jadi apa adanya ya, memang seperti ini. Kita akan tunggu semakin lama dan memberikan kesan tua, dan kemudian sampai pada nanti misalnya kita angkat bonsai ini ke dalam pot, bisa tampil natural. Dan ukuran dari bonsai ini tentu saja ya masuk ke small, bukan lagi ke mami, karena memang lebih ya didalamkan penanamannya sehingga diharapkan nanti terbentuk akar-akar lebih baik lagi. Itu tujuannya ya. Kalau kita lihat secara menyeluruh seperti ini dari depan, nah kita akan melihat memutar ya, memutar ke arah jarum jam. Ini tampak depan yang mana sudah mulai nampak gerak yang terlihat dan sudah terisi beberapa dimensi belakangnya. Hanya cabang satu, di sana belum ada dimensi belakang untuk penyebaran percabangannya. Oke, kita putar. Ini kiri bonsai atau tampak kanan dari sudut pandang kita, kemudian beralih ke belakang. Nah, seperti ini tampak belakangnya ya, dengan perakaran seperti itu. Jadi masih dibutuhkan kesan tua pada batang utamanya yang ada di bonggol. Kita putar kembali, ini tampak belakangnya, kita putar kembali. Kemudian ini adalah
kanan bonsai atau kiri sudut pandang kita, kembali lagi ke tampak depannya. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman, kita hanya berusaha dan kemudian kita membuat bonsai menarik mungkin dari bahan yang kita miliki. Nah, seperti apa bahan yang kita miliki, tetap kita karyakan untuk menjadi bonsai yang semakin lama semakin asik untuk dipandang. Semangat berkreasi bonsai, sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.